ibadah online Kiki bersama Kakak Esther dan Kakak Monika. Apa kabar semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, 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 hore! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa sama-sama dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan, agar kami terus dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya.
dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa.
baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Teman saya mau Fadila loh. Yesaya Saya 41 ayat 13 bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Terima kasih dan sudah tidak. Saya mau baca hafalan Yesaya 1 ayat 13 bunyinya, sebab akulah Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata janganlah kamu takut. Akulah yang menolong engkau. Terima kasih Yesus dikasih. Saya merupakan ayat yang kali betapa tinggi. Saya 41 ayat 13 bunyinya, sebab akulah Tuhanmu memegang tangan kananmu dan berkata jangan takut, sebab akulah yang menolongmu. Bye bye. Shalom kakak dan shalom teman-teman. Sekarang Grace mau menghafal kali ini Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolongmu. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Yesaya 41 ayat 13 bunyinya, sebab akulah ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. God bless you. Bye. Shalom, Yesaya 41 ayat 13 bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau menghafal ayat minggu lalu yang terdapat dalam Yesaya 41
memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 41 ayat 13 bunyinya, sebab akulah Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu yang terdapat dari Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, janganlah takut, sebab aku menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafal minggu lalu yang terletak di Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Oke teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Harus menghafal Yesaya 41 ayat 13 bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai teman-teman, shalom. Saya akan menghafalkan tugas minggu kemarin yang terdapat pada Yesaya pasal 41 ayat 13. Bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesaya 41 ayat 13 bunyinya, sebab aku ini Tuhanlah Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati. Karena tak taat Yunus dimakan
semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Nah, mantap. Sudah ada biskuit, sudah ada permen. Kayaknya kurang deh kopi. Mana kakak Monika ya? Kakak Monika. Nggak ada orang ya? Pas lapar banget nih. Ada biskuit lagi, ada permen lagi, aduh ada remote lagi, aduh lengkap. Enak. Oh, aku mau nyalakan TV deh. Ya. Na 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 na. Hai Kak Esther, lagi buat apa? Ih, kenapa kurang kueku? Oh, pasti makan kue ya? Tidak. Pasti makan kue ya? Ayo jujur. Ayo jujur. Iya kakak Monika, maaf ya. Jadi Kakak Esther, kita sama-sama belajar dari Yunus bagaimana dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan Tuhan pun mengampuni dia. Iya kakak Monika, maaf ya. Tadi kakak Esther takut mengakui kesalahan kakak Esther. Kakak Esther sudah makan kuenya kakak Monika. Maaf ya kakak Monika. Iya. Jadi adik-adik, mungkin kita juga sering melakukan kesalahan dan kita tidak berani untuk mengakui kesalahan kita. Iya, mungkin kita takut dimarah atau mungkin kita kena hukuman sama dengan kakak Esther tadi. Tapi tahukah adik-adik, semua itu untuk kebaikan kita. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat di Amsal 28 ayat 13. Bunyinya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi adik-adik jangan lupa dihafalkan dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kita tak lupa untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak takut mengakui setiap kesalahan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Pengampun, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami Tuhan. Berkati adik-adik di rumah Tuhan, jadikan mereka juga adik-adik yang selalu jujur Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa